Yang lain? Ada yang mau nambahin? Kalau nggak ada ya udah kelompok 2 lanjut coba. Oke, kelompok 2 kalau nggak salah splenectomy ya. Nah, Ya, silakan. izin share screen ya, Bu. Langsung aja yang ceritain yang fragilitas osmotik pada splenectomy-nya ya. Jadi membacakan, Bu. Silakan. Penurunan fragilitas osmotik pada splenectomy. Pemeriksaan laboratorium awal yang digunakan pada anemia meliputi pemeriksaan darah, tepi, lengkap, termasuk retikulosit. Anemia dengan peningkatan retikulosit sering ditemukan pada anemia hemolitik termasuk SH. Derajat anemia pada SH bervariasi mulai dari ringan HB mulai dari 11 sampai 15 gram per desiliter sampai berat 6 sampai 8 gram per desiliter. Nilai MCHC meningkat hingga 35% sampai 38% pada sebagian besar pasien SH. Kombinasi pemeriksaan MCHC lebih dari 35 gram per desiliter dan red cell distribution WTB atau RDW besar sampai 14% mempunyai sensitivitas 63% dan spesifitas hingga 100%. Pada gambaran darah tepi SH ditemukan sferosit dalam jumlah banyak. Sferosit adalah sel eritrosit berbentuk bulat tanpa sentral kalor dengan ukuran yang lebih kecil daripada eritrosit normal. Pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan adalah uji fragilitas osmotik atau resistensi NaCl. Fragilitas eritrosit pasien SH akan meningkat sehingga jumlah sel yang lisis akan lebih banyak dibandingkan kontrol. Uji fragilitas eritrosit kurang spesifik karena akan menunjukkan hasil yang positif. Ada kelainan eritrosit lainnya seperti erythrocytosis herediter dan dapat negatif pada pasien SH dengan retikulosit tinggi. Pemeriksaan lain yang digunakan untuk SH adalah cryobemolisis test, osmotic gradient ektasitometri test, dan eosin 5 maleimide atau EMA. Binding test dengan nilai prediktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji fragilitas osmotik. Identifikasi protein membran yang mengalami defisiensi akan membantu menegakkan diagnosis SH. Metode yang digunakan adalah elektroforesis dengan SDS patch atau sodium dedoxyl sulfur polyacrylamide gel. Di Eropa dan Amerika Serikat, abnormalitas protein membran eritrosit terdeteksi pada lebih dari 80% kasus SH. 4 jenis kelainan protein membran yang terdeteksi adalah defisiensi ankirin dan spektrin. Defisiensi spektrin saja, reduksi band 3 protein, dan palidin. Pada pasien SH berat juga dipertimbangkan splenektomi. Keputusan untuk splenektomi sebaiknya dipikirkan dengan hati-hati karena resiko infeksi yang tinggi terutama pada tahun pertama pasca splenektomi. Vaksinasi pneumokokus prasplenektomi dan pemberian profilaksis penisilin seumur hidup pasca splenektomi telah menjadi kebijakan di Inggris. Tidak ada penelitian yang menunjukkan keuntungan pemberian antibiotik profilaksis seumur hidup dibandingkan dengan pemberian selama 2 tahun untuk orang dewasa dan 5 tahun untuk anak. Pemberian antibiotik profilaksis harus tetap mempertimbangkan resistensi penisilin terhadap pneumokokus. Splenektomi akan menguntungkan bagi pasien dengan anemia berat dan transfusi eritrosit rutin. Pasien ini termasuk dalam SH sedang dan tidak membutuhkan transfusi rutin, sehingga splenektomi belum diperlukan pada saat ini. Prognosis pasien baik karena anemia yang dialami masih dapat dikompensasi oleh sumsum tulang.
Udah? Udah selesai? Ya, silakan. Kesimpulannya jadi gimana? Hubungannya dengan si splenectomy ini dengan fragilitas kira-kira apa? Kenapa splenectomy itu apa tadi? Pengangkatan limfa, Bu. Nah, limpanya diangkat, terus kenapa jadi gangguannya sama si ini? Fragilitas osmotiknya jadi terganggu. Gimana kira-kira? Ayo. Aduh. Organ limpa itu fungsinya untuk apa sih? Coba kira-kira. Kayak tadi kan hati untuk destruksi, kalau limpa untuk apa nih? Jadi kamu bisa melihat dari situ permasalahannya. Coba kira-kira apa? Lu cari aja di Google kayak apa, kan nggak dilarang, orang nggak ujian kok. Siapa yang udah nemuin silakan. Ada yang mau bantu jawab? Iya, nggak apa-apa. Waduh, kelamaan nih. Nggak apa-apa, buka aja, buka Google, nggak masalah. Kan kita diskusi. Ada yang tahu silakan jawab. Adelia izin menjawab, Ibu. Jadi kamu pengennya nggak hanya sekedar ini doang, Adelia izin menjawab, dikasih Ibu. terus tapi bisa belajar mencari. Ayo, coba. Jadi limpa itu bagian Masalahnya limpanya diangkat kok fragilitas osmotik si eritrositnya terganggu. Ayo, kira-kira apa? Adelia izin menjawab, Ibu. Kenapa yang kencang suaranya? Jadi Kira-kira apa? limpa merupakan bagian sistem kekebalan tubuh karena limpa juga menyimpan serta menghasilkan sel darah putih yang membantu memerangi ancaman seperti bakteri, virus yang bisa menyebabkan infeksi seperti meningitis dan pneumonia serta penyakit lainnya. Keberadaan organ limpa juga membantu mengatur produksi trombosit, yaitu sebuah jenis sel darah yang penting untuk membekukan darah. Limpa juga bisa menyimpan Ulang, suaranya agak kecil yang tadi terakhir. Limpa sebagai apa? Darah. Sebentar. Limpa juga bisa menyimpan trombosit dan merupakan bagian dari sistem limfatik yang juga membantu mengatur cairan dalam tubuh. Limpa memiliki kemampuan untuk menyaring sel darah merah ketika darah melaluinya, karena dalam limpa terdiri atas banyak pembuluh darah yang menyebabkan warnanya menjadi ungu. Darah yang sudah berusia tua atau rusak akan dipecah, namun komponennya
yang berguna seperti oksigen akan diusahakan untuk diselamatkan. Nah, dari situ apa yang kamu tangkap kira-kira? Hampir sama kayak hati kan? Sebagai tempat apa? Sebagai tempat apa tadi? Padahal tadi kamu barusan baca. Aduh, nggak bisa nyimpulin. Produksi trombosit, Bu. Trombosit dan kan ini kita lagi ceritanya eritrosit. Jadi trombosit ada hubungannya. Sel darah merah, Bu. Ya, sebagai tempat apa juga? Tadi saya udah bilang. Menyaring sel darah merah. Nah, dan juga untuk ininya pemusnahan kan? Jadi Iya, Bu. Nah, jadi sebenarnya bersama kayak hati juga. Jadi nanti akan keganggu pada saat untuk destruksinya, jadi pemusnahannya. Terus dia juga sebagai pengatur apa? Cairan kan? Osmotik cairan, benar nggak? Iya, Bu. Nah, kan kalau fragilitas osmotik gangguannya apa juga? Gara-gara cairan kan? Yang Iya, Bu. pompa NaCl-nya juga nggak berfungsi, betul nggak? Iya, Ibu. Iya, Bu. Nah, itu maksud saya kayak gitu. Ini udah 2 kelompok nih, saya udah ngarahin. Kelompok ketiga harus tahu ya triknya. Misalnya nih yang kamu buatnya apa, nah kamu udah tahu. Terus kalau saya tanya hubungannya dengan fragilitas, udah paham. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Kelompok 1, 2 udah paham kan apa yang saya tanya, yang dimaksud? Paham, Bu. Nah, jadi bukan sekedar si limpa dipotong terus gini, tapi kita harus tahu juga si limpa itu sebenarnya apa sih hubungannya dengan eritrosit dan hati juga. Kalau misalnya sel-selnya rusak kok bisa terganggu eritrositnya. Nah, itu yang harus kamu pahami. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3 lanjut. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan kelompok 3. Share screen-nya lagi. Di situ share screen ya, Bu. Ya, biar teman-temannya juga lihat apa yang dibahas. Kelompok 3 ada Maudita, Tria, Rozan, Lola, Natsua, Madafak. Yuk. Ini kelompok 3 tentang sickle cell anemia. Anemia sel sabit. Nah, ini kenapa nih hubungannya bisa fragilitas? Silakan. Ceritain aja dulu, sickle cell anemia itu apa sih? Coba jelasin itu. Karena kamu kayak panjang banget ini, nanti habis waktu ini. Nah, apa sih anemia sel sabit? Coba dari situ dulu mulainya. Maaf, Bu. Saya jelasin dulu ya, Bu. Pengertian sambil menunggu share screen-nya lagi. Boleh, boleh. Pengertian anemia sel sabit. Penyakit sel sabit sebenarnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ini penyakit sel sabit heterozigot. Yang kedua penyakit sel sabit yang homozigot. Terus yang untuk penyakit sel sabit heterozigot, hemoglobin yang dapat dalam darah pasien tidak hanya HbS saja, melainkan bisa saja ada bentuk kelainan hemoglobin lain seperti HbC, HbD, dan HbE, maupun thalassemia. Sebaliknya, dalam darah pasien penderita penyakit sel sabit homozigot hanya terdapat kelainan sebentar nih. Ya. Sudah kelihatan kan, Bu? Tolong di Tapi nggak ini. terus dikebawahin lagi. Terus dong tolong yang share screen tolong dikebawahin lagi. Lagi.
Iya. Yang pendahuluan nih ada. Ulang ya. Pengertian anemia sel sabit, penyakit sel sabit sebenarnya terdapat menjadi 3. Yang pertama ini ada sel sabit heterozigot dan penyakit. Terus yang kedua ada penyakit sel sabit hemozigot. Untuk sel sabit heterozigot hemoglobin yang terdapat dalam pasien tidak hanya HbS saja, melainkan bisa saja ada bentuk kelainan hemoglobin lain seperti HbC, HbD, dan HbE maupun talasemia. Sebaliknya dalam darah pasien penderita penyakit sel sabit hemozigot hanya terdapat satu kelainan hemoglobin yaitu HbS. Kelainan hemozigot ini justru merupakan kelainan yang paling parah bila dibandingkan dengan kelainan heterozigot. Berdasarkan kedua jenis tersebut, anemia sel sabit termasuk ke dalam penyakit sel sabit homozigot. Yang ketiga, ada sel anemia merupakan salah satu kelainan pada darah menyebabkan karena adanya perubahan asam amino pada rantai protein globin yang menyebabkan adanya perubahan bentuk dari sel darah menjadi serupa dengan sabit yang disebut dengan HbS 36789. Tolong dikebawahin lagi. Lagi. Dah. Ke atas. Terus di sini ada patofisiologi anemia sel sabit. Perubahan asam amino ke-6 rantai protein globin dari asam glutamat menjadi valin ternyata membawa dampak yang sangat besar terhadap morfologi sel darah merah dan interaksi hemoglobin dalam sel darah merah tersebut. Perubahan asam amino tersebut menyebabkan HbS mempunyai kecenderungan untuk berikatan dengan HbS yang lain, sehingga membentuk suatu rantai spiral 4 yang mempunyai tali tambang ketika mengalami deoksigenasi. Sehingga secara keseluruhan, bentuk dari sel darah merah tidak menjadi bikonkav, tetapi menyerupai sabit. Proses pembentukan rantai spiral tersebut disebut dengan polimerisasi. Proses polimerisasi tersebut akan menyebabkan adanya peningkatan viskositas dan solubilitas dari darah sehingga darah akan menjadi lebih kental yang kemudian dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kecil. Pada tahap awal penyakit ini, sel darah merah yang telah mengalami polimerisasi masih dapat kembali ke bentuk semula. Jika mengalami oksigenasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses polimerisasi. Yang pertama, oksigen, kedua, konsentrasi HbS dalam darah, yang ketiga, suhu. Sudah? Terus hubungannya dengan fragilitas? Kira-kira apa? Gambaran klinik pada penderita anemia sel sabit dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Ini gimana? Masih lanjut bacanya? Halo. Gimana nih bacanya? Lanjut. Gambaran klinik pada penderita anemia sel sabit dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gambaran klinis yang bersifat akut dan gambaran klinis yang bersifat kronis. Berikut ini beberapa gambaran klinis yang bersifat akut. 169. 1. Penyumbatan pembuluh darah
Penyumbatan pembuluh darah ini dapat disebabkan apabila penderita mengalami demam, dehidrasi, suhu dingin, kehamilan, tekanan emosional maupun maupun asidosis. Penyumbatan ini akan dirasakan oleh penderita sebagai rasa nyeri. Rasa nyeri tersebut dapat terjadi di berbagai tempat sesuai dengan tempat terjadinya penyumbatan seperti dada, tulang, perut, maupun otak. Penyumbatan yang terjadi pada otak dapat menyebabkan stroke. Rasa nyeri di perut pada umumnya disebabkan karena terjadi infark pada limpa. Rasa nyeri pada dada sering disertai dengan infeksi bakteri yang kemudian disebut dengan istilah acute Chest syndrome atau disebut ACS. 2. Hand foot syndrome. Sindrom ini ditandai dengan adanya pembengkakan pada punggung, tangan dan kaki, non-erythematous, dan rasa sangat sakit yang disertai dengan demam dan peningkatan jumlah leukosit. 3. Priapismus. Priapismus ini dialami oleh sebagian besar penderita anemia sel sabit yang berusia antara 5-13 tahun dan 21-29 tahun. Hal ini umumnya dimulai malam hari ketika tidur yang disebabkan karena terjadinya dehidrasi dan hipoventasi yang kemudian menyebabkan terjadinya stagnasi aliran darah pada daerah penis. Semakin tua usia penderita, maka prognosisnya akan semakin buruk dan dapat menyebabkan impotensi. 4. Krisis aplastik. Krisis aplastik ini disebabkan karena terjadi penurunan pembentukan sel darah merah yang disertai dengan demam. Berdasarkan studi epidemiologi, hal ini disebabkan karena adanya infeksi virus yaitu Human Parvovirus B19. 5. Penggumpalan darah pada limpa. Hal ini ditandai dengan turunnya konsentrasi Hb paling tidak menjadi 2 gram atau DL dan terjadinya splenomegaly. 6. Krisis hemolisis. Krisis hemolisis ini disebabkan karena terlalu pendeknya usia sel darah merah sehingga semakin cepat terjadinya hemolisis. Hal ini menyebabkan turunnya hemoglobin dan naiknya retikulosit yang kemudian memicu terjadinya jaundice. Berikut ini beberapa gambaran klinis yang bersifat kronis. 1. Terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan. 2. Osteonekrosis. 3. Retardasi mental. 4. Berkurangnya integrasi visual motor. 5. Berkurangnya daya ingat. 6. Berkurangnya perhatian dan konsentrasi. 7. Kardiomegali. 8. Obstruktif lung disease. 9. Gangguan fungsi hati. 10. Hematuria. 11. Gagal ginjal. 12. Kebutaan. Dan 13. leg ulcer. Oke, terus masih ada lagi? Gambaran laboratorium. Untuk pemeriksaan darah lengkap akan diperoleh 1. Konsentrasi Hb 6-10 gram. 2. Rata-rata MCV kurang lebih 90. Rata-rata MCHC kurang lebih 34 gram. Yang keempat, leukositosis, dan yang kelima, trombositosis. Untuk pemeriksaan hapusan darah tepi akan diperoleh 6-9. 1. Jumlah retikulosit 4%-24%. Dan anemia normositik normokrom. Pada pemeriksaan penunjang lainnya akan ditemukan 1. Peningkatan imunoglobin. 2. Peningkatan jumlah B limfosit. 3. Penurunan jumlah T limfosit. Dan 4. Peningkatan ferritin pada penderita yang menerima transfusi. Diagnosis dan diagnosis banding anemia sel sabit. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, untuk mengetahui gambaran klinis dari penderita, hal selanjutnya yang dapat dilakukan dalam menegakkan diagnosis adalah melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan darah suatu agen yang dapat memicu terjadinya deoksigenesis.
seperti sodium ditionite. Pada darah yang mengandung HBS akan didapati darah yang kental setelah dilakukan penambahan. Akan tetapi, cara ini dapat menyebabkan hasil yang positif semu maupun negatif semu. Hasil positif semu akan diperoleh jika terdapat hiperglobulinemia atau terdapat hemoglobin lain yang tidak normal selain HBS. Sedangkan hasil negatif semu akan diperoleh jika jumlah sel darah merah yang digunakan tidak tepat. Oleh karena itu, cara ini sebaiknya tidak digunakan untuk pemeriksaan utama dalam menegakkan diagnosis. Tes yang digunakan untuk mendeteksi HBS dalam diagnosis anemia sel sabit yang paling sering digunakan adalah elektroporesis 6,9. Tes ini kerap kali digunakan karena cepat, murah, dan efektif dalam pemisahan hemoglobin normal dengan yang tidak normal. Pada kasus penyakit sel sabit heterozigot, terkadang hasil elektroporesis yang menampakkan hasil sukar untuk dibedakan dengan homozigot. Misalnya saja anemia HBS, thalassemia. Selain itu, terkadang penyakit sel sabit heterozigot juga menunjukkan gejala-gejala yang sama dengan anemia sel sabit, seperti splenomegaly, ACS, infeksi bakterial maupun viral, keadaan aplastik, hemolisis berlebihan, dehidrasi. Untuk itu, di bawah ini akan ditampilkan tabel diagnosis anemia sel sabit dengan penyakit sel sabit heterozigot menggunakan elektroforesis. Oke. Jadi dari semua itu kira-kira apa yang menyebabkan fragilitas osmotiknya jadi terganggu? Kalau anemia ini fragilitas osmotiknya meningkat atau menurun? Menurun, Ibu. Ya. Terus kira-kira penyebabnya apa? Jadi kan anemia sel sabit, dia berarti bentuk sel darah merahnya nggak seperti biasa kan? Betul apa enggak? Loh, gimana kelompok 3? Sel darah merahnya bentuknya bagaimana? Sel sabit? Nah, Bentuk sel darah merahnya menjadi tidak normal, Bu. ya, Terus normalnya jadi kayak apa? Ya kayak sel sabit gimana sih? tidak normal sehingga mengakibatkan pasokan darah sehat dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Nah iya, jadi bentuknya kayak apa selnya? Sel darah merahnya bentuknya gimana? Kayak bulan sabit. Oh, iya, ya Allah, susah amat. Kan udah sesuai dengan namanya penyakitnya. Pada lama deh jawabnya. Ini semuanya ada semua yang ada di kertas kamu ini. Saya mah nanyanya, cuma ngebalik-balik lagi aja. Sebenarnya paham nggak sih apa yang dibaca, apa yang dibuat? Tuh. Nah, jadi gara-gara selnya dia tadi nggak sesuai, jadi dia gimana nih? Kira-kira kenapa jadi menurun si fragilitas osmotiknya? Kan seharusnya si sel darah merah bentuk aslinya apa? Bentuk normalnya apa? Coba. Bentuknya gimana? Bikonkaf, Bu. Apa? Bikonkaf. Bikonkaf atau tadi kamu udah nyebutin juga ada yang pas lagi baca spheris, ya? Itu enggak? Iya, Bu. Nah, kalau ini kan dia tadinya nggak bikonkaf terus menjadi bentuknya kayak sel sabit, jadi kurang lebih kayak menciut ya, jadi setengahnya bentuknya, betul nggak?
Betul, Bu. Nah, kira-kira jadinya gimana dia kalau udah kayak gitu? Kira-kira si sel darah merahnya tahan nggak dengan tekanan osmotik yang dari cairan di lingkungan sekitarnya? Nah, udah 3 kali kelompok masih ini aja. Saya yang ini membantu kamu untuk berpikir ya secara ini kayak detektif lah. Kenapa sih ini bisa kayak gini? Gitu. Jadi kamu nggak sekedar baca aja. Kalau memang selnya bentuknya beda loh, kenapa gitu? Harusnya kayak gitu. Terus kenapa akhirnya mengganggu si fragilitas osmotik? Kalau memang yang menurun, jadi nanti sel darahnya gimana? Akan terjadi lisis, hemolisis, atau yang lainnya? Nah, itu yang harus diketahui. Gitu. Kira-kira gimana? Kuat nggak si sel darah merahnya kalau udah bentuknya sabit, bulan sabit semua? Kira-kira dia bisa nggak hidup di dalam cairan? Dia kan yang namanya sel darah merah hidup di dalam cairan kan? Ada cairannya. Kuat nggak menahan tekanan osmotik yang terjadi? Tidak kuat, Bu. Kira-kira. Tidak kuat. Ya? Tidak kuat. Itu yang makanya saya nanya itu diskusi di sini, jawab aja, nggak usah takut-takut. Apa aja dilontarkan, yang penting sesuai dengan logika kalian, dengan apa yang dibahas di sini. Jadi ini ya basicnya si sel darah merah yang dengan bentuknya sakram bikonkav dan sferis. Nah, itu dia bagaimana mempertahankan keseimbangan dia berada di dalam cairan. Nah, kalau misalnya si tadi bulan sabit, kan dia udah nggak bulat lagi. Udah setengah bulat istilahnya, yang udah kayak bulan sabit. Itu udah otomatis dia nggak kuat terhadap tekanan osmotik. Itu yang dipermasalahin. Makanya saya tanya, kenapa bisa terganggu fragilitas osmotiknya. Ya? Oke. Paham kira-kira nggak? 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3. Paham, Bu. Nah, yang belum maju 4, 5, 6, 7 minggu depan kayak gitu ya. Jadi nanti saya tanya, ya misal talasemi kelompok 5, kenapa bisa keganggu? Kan talasemi gangguannya apa? Terus kelompok 4, apa nih? Tentang anemia defisiensi besi. Nah, itu juga sel darah merahnya kayak apa? Terus kelompok 6 dan 7 juga ya. Oke, ini waktunya udah habis kayaknya ya kan? Betul nggak waktunya habis? Udah habis atau masih ada lagi? Harusnya sampai jam 9.40, Bu. Oh, sampai 9.40. Ya, Bu, mohon maaf, Bu. Kan Yolan sudah ngingetin, jadinya 2 pertemuan, Bu. Oh iya, ya. Kirain. Oke, ya udah lanjut kelompok 4. Ya, kelompok 4 gimana? Silakan. Ingin share screen, Bu. Boleh. Nah, kelompok 4 talasemi. Tadi kan udah ngeliat temennya udah maju 1, 2, 3. Dan pertanyaan saya juga nggak jauh-jauh dari situ, cuman beda topiknya doang. Nah, nanti ini yang talasemi itu gimana penyebabnya dia bisa menjadikan fragilitas osmotiknya terganggu, meningkat atau menurun pada talasemi ya. Yuk, silakan. Kelompok 4 ada
Anemia defisiensi besi atau ADB merupakan suatu masalah kesehatan di Indonesia. Hasil survei rumah tangga tahun 1995 ditemukan 40,5% anak balita dan 47,2% anak usia sekolah menderita ADB atau anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi dapat menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi antara lain berupa gangguan fungsi kognitif, penurunan daya tahan tubuh, tumbuh kembang yang terlambat, penurunan aktivitas, dan perubahan tingkah laku. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan cara penanganan dan pencegahan yang tepat. Diagnosis ditegakkan berdasarkan adanya gejala pucat, menahun tanpa disertai pendarahan maupun organomali. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan anemia mikrositer hipokrom, sedangkan jumlah leukosit, trombosit, dan hitung jumlah normal. Diagnosis dipastikan dengan pemeriksaan kadar besi dalam serum. Pemberian preparat besi secara selama 3-5 bulan ditujukan untuk mengembalikan kadar hemoglobin dan persediaan besi di dalam tubuh ke keadaan normal. Mencari dan mengatasi penyebab merupakan hal yang penting untuk mencegah kekambuhan. Antisipasi harus dilakukan sejak pasien dalam stadium 1 atau stadium deplasi besi dan stadium 2 atau stadium kekurangan besi. Dianjurkan pula untuk memberikan preparat besi pada individu dengan risiko tinggi untuk terjadinya ADB atau anemia defisiensi besi, antara lain untuk individu dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah. Salah satu penyebab ADB ini adalah kekurangan gizi. Pengetahuan mengenai klasifikasi penyebab menurut umur merupakan penting untuk diketahui, yaitu untuk mencari penyebab berdasarkan skala prioritas dengan tujuan menghemat biaya dan waktu. Seorang anak yang mula-mula berada di dalam keseimbangan besi, kemudian menuju keadaan anemia defisiensi besi, akan melalui 3 stadium, yaitu stadium yang pertama hanya ditandai oleh kekurangan persediaan besi di dalam depot. Keadaan ini dinamakan stadium depresi besi. Lalu pada stadium ini, baik kadar besi di dalam serum maupun kadar hemoglobin masih normal. Kadar besi di dalam depot dapat ditentukan dengan pemeriksaan sitokimia, jaringan hati, atau sumsum tulang. Di samping itu, kadar ferritin atau saturasi transferin di dalam serum pun dapat mencerminkan kadar besi di dalam depot. Lalu ada stadium kedua. Mulai timbul bila persediaan besi hampir habis. Kadar besi di dalam serum mulai menurun, tetapi kadar hemoglobin di dalam darah masih normal. Keadaan ini disebut dalam stadium defisiensi besi. Stadium ketiga. Stadium ini disebut anemia defisiensi besi. Stadium ini ditandai oleh penurunan kadar hemoglobin MCV, MCH, MCHC, di samping penurunan kadar ferritin dan kadar besi di dalam serum. Hasil penelitian di bagian ilmu kesehatan anak. Gejala klinis, gejala dari keadaan depresi besi maupun defisiensi besi tidak spesifik. Diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu penurunan kadar ferritin atau saturasi transferin serum dan kadar besi serum. Pada ADB atau anemia defisiensi besi, gejala klinis terjadi secara bertahap. Kekurangan zat besi di dalam otot jantung menyebabkan terjadinya gangguan kontraktilitas otot organ tersebut. Pasien ADB akan menunjukkan peninggian ekskresi norepinefrin, biasanya disertai dengan gangguan konversi tiroksin menjadi triodotiroksin. Penemuan ini dapat menerangkan terjadinya iritabilitas, daya persepsi, dan perhatian yang kurang, sehingga menurunkan prestasi belajar kasus ADB.
Anak yang menderita ADB lebih mudah terserang infeksi karena defisiensi besi dapat menyebabkan gangguan fungsi neutrofil dan berkurangnya sel limfosit T yang penting untuk pertahanan tubuh terhadap infeksi. Perilaku yang aneh berupa pika, yaitu gemar makan atau mengunyah benda tertentu lain, antara lain yaitu kertas, kotoran, alat tulis, pasta gigi, es, dan lain-lain, timbul sebagai akibat adanya rasa kurang nyaman di mulut. Rasa kurang nyaman ini disebabkan karena enzim sitokrom oksidase yang terdapat pada mukosa mulut yang mengandung besi berkurang. Dampak kekurangan besi tampak pula pada kuku berupa permukaan yang kasar, mudah terkelupas dan mudah patah. Bentuk kuku seperti sendok atau spoon-shaped nails yang juga disebut sebagai kolonikia terdapat pada 5,5% kasus ADB. Pada saluran pencernaan, kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan dalam proses epitalisasi. Papil lidah mengalami atrofi. Pada keadaan ADB berat, lidah akan memperlihatkan permukaan yang rata karena hilangnya papil lidah. Mulut memperlihatkan stomatitis angularis dan ditemui gastritis pada 75% kasus ADB. Diagnosis anemia defisiensi besi ditegakkan berdasarkan adanya anemia dan penurunan kadar besi di dalam serum. Cara lain dengan pemeriksaan sitokimia jaringan hati atau sumsum tulang, tetapi cara ini sangat invasif. Pada daerah dengan fasilitas laboratorium yang terbatas, Markum ini adalah sumbernya. Lalu mengajukan beberapa pedoman untuk menduga adanya anemia defisiensi, yaitu dengan adanya riwayat faktor predisposisi dan faktor etiologi. Pada pemeriksaan fisik hanya terdapat gejala pucat tanpa pendarahan atau organomegali, adanya anemia hipokromik mikrositer, dan adanya respons terhadap pemberian senyawa besi. Mohon izin stop share screen, Ibu. Soalnya untuk bagian fragilitas osmotiknya, saya ada tambahan tersendiri. Di dalam uji fragilitas osmotik eritrosit, atau juga disebut dengan resistensi osmotik eritrosit, dilakukan untuk mengukur kemampuan eritrosit menahan terjadinya hemolisis atau destruksi eritrosit dalam larutan yang hipotonis. Caranya adalah dengan melarutkan eritrosit ke dalam larutan salin dengan berbagai konsentrasi. Jika terjadi hemolisis pada larutan salin yang sedikit hipotonis, keadaan ini dinamakan peningkatan fragilitas eritrosit atau sama dengan penurunan resistensi atau daya tahan eritrosit. Dan apabila hemolisis terjadi pada larutan salin yang sangat hipotonis, keadaan ini mengindikasikan penurunan fragilitas osmotik atau sama dengan peningkatan resistensi eritrosit. Nah, jadi penyakit anemia defisiensi besi ini tergolong dalam penurunan fragilitas osmotik karena bentuk darahnya tidak normal, bentuknya itu tipis dan rata. Sekian, Ibu. Aduh, masih di mute. Saya udah ngomong. Ya, udah selesai tadi bicaranya? Sudah, Ada Ibu. tambahan lagi, Raffi? Sudah, Ibu, cukup. Udah ya. Oke, jadi kira-kira kenapa nih anemia defisiensi gizi itu bisa nyebabin fragilitasnya menurun atau menaik? Meningkat.
Menurun, Ibu. Nah, ya menurun. Jadi karena apa? Kira-kira anemia defisiensi besi dia mengganggu sel darah merahnya dalam hal apa? Besi dibutuhkan untuk Daya tahan tubuh, Ibu. daya tahan tubuh. Kenapa bisa jadi anemia? Berarti kan dia dibutuhkan dong sama si eritrosit. Untuk apa sama eritrosit besi ini? Ingat eritropoiesis nggak yang diajarin nama Bu Farin? Bu Farin udah jelasin eritropoiesis? Ada yang menjelaskan nggak? Kira-kira eritropoiesis apaan? Saya juga pengen tahu. Apa kira-kira Rio atau temennya yang satu grup, satu kelompok, eritropoiesis apa? Kan udah diajarin sama Bu Farin, ada hematopoiesis, ada eritropoiesis, pastinya ada leukositosis. Izin, Ibu. Eritropoiesis itu merupakan proses produksi, Bu, atau maturasi. Pematangan sel dalam darah eritrosit. Proses Pematangan atau maturasi. maturasi, bukan proses pembentukan eritrosit. Iya, Bu. Kalau pematangan berarti pas matang doang dan jadi dari dia Pembentukan. pembentukannya sampai matang itu sebutannya apa dong? Berarti proses pembentukan sel darah merah, Ibu. Iya, itu namanya eritropoiesis. Eritropoiesis. Nah, pada saat eritropoiesis dibutuhkan apa? Butuh besi nggak? Nah, lupa lagi baru kemarin UTS. Ayo, Bu Farin ngajar pada tidur ya. Jajarin kan emang Bu Farin? Saya jadi sampai nanya nih. Soalnya saya udah tahu dia dapat materinya nih. Ya, Bu, dibutuhkan zat besi, Bu. Dibutuhkan zat besi, betul. Betul nggak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya anemia defisiensi besi, artinya apa? Zat besinya banyak apa sedikit? Banyak, Bu. Benar. Namanya anemia defisiensi besi. Defisiensinya di garis bawahin dan di bold. Nah, defisiensi itu apa sih? Banyak apa sedikit? Jadi kamu yang jelasin loh dari atas artinya apa, definisinya. Yo, jadi defisiensi apa? Temannya bantuin dong, kasihan no si Rio sendirian. Raffi, nah ayo temannya siapa nih? Ayo yang cewek-cewek jawab, boleh dong bantuin. Masa Raffi terus nilainya buat Raffi nih semuanya. Ayo yang lain siapa nih? Bantuin Raffinya. Kan per kelompok. Apa artinya tadi defisiensi? Banyak atau sedikit zat besi yang ada? Yeay. Ayo, ada Agung, ada Bahtia, ada Cahsa, Eka, Irfan. Ini cowok semua ya? Kelompok 4. Iya, Bu. Nah, nggak ada ceweknya. Ya udah, ayo bantuin dong temennya. Nggak boleh. Cowok harus sportif. Bantuin temennya tuh, si Raffi. Jangan mau kalah sama cewek lah. Tinggal buka aja Google, nggak dimarahin kok. Kan lagi diskusi. Tuh, lihat catatan kamu tuh yang dibuat sama yang tadi dibacain Raffi. Ada kok. Nih saya tanya, defisiensi besi, artinya besinya banyak atau sedikit? Ayo. Banyak, Bu. Benar, banyak.
Iya, Bu. Banyaknya di mana? Di eh Baca di mana banyak? Coba di SS aja, kirimin ke saya pengen tahu. Defisiensi besi artinya banyak. maaf Bu, saya asal jawab Bu. Saya sih nggak masalah kalau bisa dipertanggungjawabkan jawabannya sih nggak apa-apa. Kan makanya saya bilang buka aja Google, saya nggak marah. Siap Bu. Jangan asal jawab. Siap Bu. Malu entar temennya ada yang baca. Temennya yang lain kalau tahu nggak apa-apa ngomong dari kelompok lain, ayo. Ini kan Hilda izin menjawab. ya, gak usah malu. Ih, udah dewasa, masa kayak anak SD sih harus dipancing. Kalian udah kuliah loh. Ini itu harusnya udah diskusi banyaknya, bukannya kayak anak SD dipancing-pancing. Jawab aja, siapa yang tahu jawab. Ini Hilda izin menjawab, Bu. Hilda Irfan izin menjawab, Bu. Hilda izin menjawab. Kelompok saya aja dulu Bu. Anggota. Ya, no. Giniin baru direbutan. Tadi dipancing dari tadi kagak ada yang jawab. Ya udah kelompoknya dulu, kelompok 4. Anggota saya aja dulu Bu. Ya, kelompok 4 silakan bantu teman-temannya. Terlalu sedikit sel darah merah, Bu. Enggak, tadi saya pengen tahu defisiensi besi apa? Defisiensi Besinya besi. banyak atau sedikit? Sedikit, Bu. Nah, sedikit. Terus pengaruhnya apa ke eritrosit? Kan dia dibutuhin di proses pembentukan dan sampai matangnya eritrosit. Akibatnya apa? Kalau zat besinya sedikit. Tidak mampu membawa cukup oksigen ke jaringan tubuh. Terus, besi itu dibutuhkan pada saat apa? Sama si proses si eritrositnya. Kira-kira. Ingat nggak? Soalnya ini nanti kan hubungannya sama fragilitas. Kalau kamu tahu basicnya, jadi kamu tahu, oh jadi kayak gini toh. Makanya fragilitasnya menurun. Ini yang mau saya pancing. Ayo, yang lain tahu? Sekarang saya lempar nih. Kelompok 4 nggak bisa jawab, saya kasih yang lain. Mana mau coba jawab? Atau Hilda tadi mau coba jawab? Kira-kira apa? Maaf, Bu, bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya, tadi kan defisiensi besi, zat besinya kurang ya. Iya. Nah, itu efeknya apa pada eritrosit? Dan itu dibutuhkan pada proses eritropoiesis, pada proses yang bagaimana? Zat besi itu. Bisa kekurangan oksigen, Bu. Ya, itu tadi udah dijawab sama kelompok 4. Nah, terus? Detak jantung menjadi lebih cepat atau berdebar-debar. Iya, itu efeknya. Maksudnya si zat besi itu dibutuhkan pada proses yang tahapan yang bagaimana pada saat eritrosit itu dibentuk. Pembentukan awal atau pada saat mau matang dari retikulosit jadi eritrosit atau dari eritroblas jadi eritrosit. Pasti nggak hafal nih prosesnya nih. Ayo. Udah lewat UTS-nya lupa deh. Dari awal, Bu. Kalau misalnya setelah pematangan berarti eritrositnya sudah sempurna, Bu. Awal itu dari yang itu loh, yang sel sumsum tulang loh, sel primitif. Nah, ini besi adanya di mana? Itu belum ada si sel besi dibutuhin. Jadi dari tahap mana? Ayo. Ayo dibuka. Ada yang bisa bantu? Jawabannya lewat Google, silakan. Raise hand. Jadi saya bisa dulu. Jangan deg-degan. Ada yang udah nemu di Google? Enak loh kalau udah bisa nyari sendiri, malah jadi ingat. Daripada saya jelasin, kayak bisa dijelasin nggak ada yang nempel tuh. Kasian.
Kalau nyari sendiri pasti ingat, karena ingat, oh ya kemarin nyarinya di sini ya. Kayak gitu. Ayo, siapa yang udah nemu, silakan kasih tahu teman-temannya. Zat besi dibutuhkan pada tahap pembentukan eritrosit di fase apa? Nah, itu cara saya kasih bantu tuh pertanyaannya kayak gitu. Kira-kira di mana? Silakan. Ada yang bisa bantu temennya? Silakan. Tadi pada rebutan mau jawab. Karena gampang, defisiensi tahu jawabannya. Ini kalau tahu prosesnya pasti tahu kok. Gampang. Di mana dibutuhkan zat besi? Ayo. Hilda izin mencoba menjawab kembali, Bu. Boleh. Dibutuhkan pada saat karena menjadi komponen utama dari pembentukan hemoglobin, yaitu bagian dari sel darah merah. Betul. Tapi di proses yang mana? Kan tadi saya bilang, ada yang dari sel primitif, nanti ada eritroblast, ada retikulosit, terus ada eritrosit. Ada dibutuhkannya di saat yang mana? Apa nggak sih fase-fasenya tuh eritrosit? Kira-kira jadi yang nama-nama yang dari sel primitif stem cell nggak usah lah, susah nyebutinnya. Pokoknya minimal dari ini tadi, proeritroblast, eritroblast, retikulosit, sama eritrosit. Nah, dibutuhkannya yang di mana? Si zat besinya ini. Maka saya tanya nih, udah saya kasih tuh jawabannya. Kira-kira di mana? Adelia izin menjawab, Ibu. Nanti kamu nggak tahu. Jadi kalau ternyata nggak ada zat besi, makanya jadi anemia. Nah, gara-gara di sini nih, karena proses ini keganggu, nggak ada besi. Kira-kira gitu. Ayo, di mana? Eritropoiesis, Ibu. Apa? Eritropoiesis. Eritropoiesis itu prosesnya semuanya, pembentukan eritrosit dari tadi kan udah dijelasin, dari sel primitif yang stem cell sampai ke jadi eritrosit. Nah, ini kan ada prosesnya, tahapannya. Lupa ya, nggak dijelasin sama Bu Farin atau kaliannya yang tidur nih? Lupa, Bu. Kalau minta tolong untuk buat jelasin, boleh nggak, Bu ya? Minta tolong saya. Jadi coba cari dulu, ada nggak, udah dapet belum? Ayo dong, jangan nyerah gitulah. Izin menjawab. Ini anak kuliah, bukan anak SD. Anak SD aja pintar nyari di Google. Ayo. Izin menjawab, Bu. Retikulosit bukan? Silakan Aminatus ya. Nah. Iya, pada proses retikulosit. Retikulosit. Kok retikulosit? Pada proses pembentukan retikulosit. Iya. Betul. Kurang sedikit lagi. Nih, saya kasih gambarnya. Kemarin dikasih gambar gini nggak sama Bu Farin? Dapat gambar gini nggak? Kelihatan nggak gambar saya? Kelihatan. Nah, waktu lagi eritropoiesis, ada proses begini nggak? Masa nggak ingat? Baru berapa bulan, sebulan yang lalu kali diajarin Bu Farin. Dan jangan pada tidur semua nih, ayo, mentang-mentang online.
Gimana? Ingat nggak? Ayo dong dikomentarin ya. Allah, kayak anak STI saya ngajar. Anak kuliahan deh. Ada, Bu. Ada. Nah, kamu bisa lihat kan? Kalau yang dari awal yang dibutuhin apa untuk sel darah merah pembentukannya? Tinggal lihat slide saya, baca aja. Siapa yang mau baca, silakan. Bisa saya terus yang bacain, nanti saya yang makin pintar, kamunya pada bengong tuh. Ayo Raffi, yang kelompok 4 nih, temennya. Kira-kira apa yang dibutuhin pada tahap awal pembentukan eritrosit? Emang zat besi. Itu kan kelihatan tuh dari slide saya, coba baca. Nggak ngerti ya bahasa Inggris? Gampang kok bahasa Inggrisnya. Ayo, mungkin Hilda kali. Hilda, bantuin Hilda tuh, yang kelompok 4. Kira-kira yang di tahap awal, apa nih yang dibutuhkan nih? Wah, nggak ada suara. Nih gimana? Masa saya ngomong sendiri? Silakan. Aminatus izin. Ayo dong. Aminatus izin, Bu. Yang kencang suaranya. Untuk yang proses dari yang awal itu yang dibutuhkan eritropoietin. Kemudian selanjutnya setelah hari 3-4 baru dibutuhkan zat besi. Iya. Eritropoietin dibutuhkan sampai terbentuk apa nih? Kan kelihatan nih di sini, tinggal baca aja. Ayo, nggak apa-apa, Aminatus bacain tuh temennya biar paham. Pada proses pembentukan eritrosit, yang pertama terdengar nggak suaranya? Dari mana nih? Ini kan ada stem cell, pluripotent stem cell. Terus? Bentar, Bu. Apa jadi sel apa? Dibutuhkan Ada proses pembentukan eritrosit. Yang pertama adalah proses stem cell. Kemudian dia nanti akan mengalami perdiferensiasi hingga menjadi proeritroblast. Pada proses ini yang dibutuhkan itu eritropoietin. Kemudian dari yang perubahan dari proeritroblast ke eritroblast, proeritroblast ke eritroblast itu juga mulai dibutuhkan zat besi. Kemudian dari eritroblast ke retikulosit juga membutuhkan zat besi. Kemudian dari retikulosit dibentuk menjadi eritrosit. Jadi zat besinya dibutuhkan pada saat ada proses yang proeritroblast kan, intinya. Betul nggak? Betul nggak? Ya Allah, tadi dibacain. Iya, Bu. Iya. Apa aja enggak. Aduh, saya kayak ngomong sama angin deh. Angin aja masih ada suaranya. Ini saya sama kalian, Bu. Saya kan nanya balik. Jawab aja betul apa enggak. Ya. Jadi intinya tuh kalian tuh harus bisa melihat permasalahan, bukan hanya sekedar membaca doang, tapi dilihat kenapa sih masalah ini ada kasus fragilitas osmotik pada anemia defisiensi besi. Nah, itu dilihat kenapa penyebabnya kekurangan zat besi. Nah, zat besi ini kan dibutuhkan di sini nih, dari proeritroblast sampai eritrosit. Nah, kalau zat besinya nggak ada, bisa nggak dia berubah menjadi eritrosit? Saya tanya. Tidak bisa. Sedangkan zat besinya nggak ada. Sampai 0. Kebentuk nggak eritrositnya? Tidak, Ibu. Saja, ini kan bahan bakunya nggak ada. Kebentuk nggak eritrositnya? Tidak, Tidak, Bu. Nah,
Kalau misalnya itu kosong sama sekali, zat besinya nggak ada impact-nya. Tapi kalau sampai masih ada dalam bentuk sedikit, kira-kira eritrositnya sempurna nggak bentuknya? Tidak, Ibu. Tidak. Itu kuncinya, intinya. Saya mancing kan udah dari 3 kelompok. Saya pancing-pancing seperti itu. Makanya basic pembentukan ini itu harus kalian hafalin. Sampai kapanpun, sampai kalian udah selesai kuliah, kerja, jadi tahu kenapa misalnya ada anemia penyebabnya, terus kok selnya mudah lisis, mudah hancur, nggak panjang masa simpan darahnya, itu juga bisa pengaruh dari hal-hal ini. Jadi harus diperhatikan ya, terutama kalau misalnya penyakit dia menjadi sel darahnya, sel eritrosit tidak bentuknya tidak sempurna, ya dilihat penyebabnya apa. Ini kan kayak tadi anemia sel sabit, itu kan juga sel eritrositnya nggak sempurna bentuknya. Kekurangan zat besi juga tidak sempurna. Nah nanti next kelompok berikutnya kan ada talasemi, ya kan? Terus nanti ada penyakit lainnya. Nah hal-hal itulah yang makanya saya bantu mengarahkan kalian melihat dari hal itu, dari penyebabnya, bukan hanya langsung menghafal mati. Misalnya yaitu tadi si fragilitas, kalau misalnya anemia defisiensi besi, fragilitasnya menurun, dah begitu doang. Enggak, harus belajar menelaah, melihat penyebabnya tuh apa sih. Itu gunanya, karena di transfusi darah itu harus belajar mengetahui penyebabnya apa, karena kalau nggak tahu ya nanti kan saling berhubungan dengan yang lainnya, ya. Jadi nggak sekedar kurang ini jadi gini, tapi banyak belakangnya. Oke, paham nggak kira-kira? Paham nggak kelompok 4, Raffi dan teman-teman? Maaf Bu, saya sedikit kurang paham Bu. Nggak pahamnya di mana? Dalam proses pembentukan eritrositnya tuh yang berkaitan dengan zat besi Bu. Nah, berarti kuliahnya kemarin ngantuk kamu ya. Ini kan kita udah lihat nih di sini. Jadi zat besi tadi pas kamu, slide kamu mana, ntar saya gantiin. Ini lihat dulu di sini ya. Jadi dari sel primitif yang ada di stem cell, dengan bantuan adanya eritropoietin, dia akan dirubah, bertransmisi, berubah bentuk sel, ya kan? Ada 1, 2, 3 fase. Dari burst forming unit erythroid, dia berubah jadi coloning forming unit erythroid, kemudian menjadi proerythroblast dengan bantuan si eritropoietin. Minimal ini aja, jadi dari sel primitif menjadi proerythroblast yang dibutuhkan adalah eritropoietin. Dan dari proerythroblast sampai menjadi eritrosit itu dibutuhkan zat besi. Nah, zat besi itu kenapa dibutuhkan? Nah, itu yang tadi kamu jelasin di slide kamu. Mana slide kamu tampilin? Jadi kalau baca sesuatu, jangan asal baca lagi, ditelaah. Mana awalnya? Turun lagi. Ini awalnya kan? Turun lagi. Terus kayaknya kalau mau lihat kayak gini kamu kurang lengkap nih. Ini kebanyakan medisnya, nggak ada penyebab dasarnya. Kira-kira menurut teman kamu yang lain bisa bantu? Jadi yang nanya siapa? Namanya?
Kenapa habis? Maksudnya apa? Tadi coba diulang pertanyaannya. Ayo. Tadi coba diulang dulu. Biar teman-temannya juga ikutan paham. Oh Bu, kurang jelas suaranya. Kenapa Bu? Mohon Iya. izin. Tadi mau nanyanya, kenapa diulang pertanyaannya? Zat besi kenapa? Biar teman-temannya juga bisa bantu. Halo? Ya ampun. Saya bingung ya, jadi kayak ngomong sendiri. Saya maunya diskusi hidup, jadinya nggak hidup nih diskusinya. Jadi besi itu gimana? Kamu maksudnya mau nanya hal apa? Yang tadi nanya, zat besi itu untuk apa? Maksudnya? Atau apa? Coba diperjelas pertanyaannya. Diulang. Yang tadi nanya mana ya? Ayo, Raffi atau temennya? Suara saya kedengaran nggak sih? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Iya, tapi kok saya nanya nggak ada yang jawab ya? Kan saya nanya. Tadi siapa yang nanya? Terus bisa diulang nggak pertanyaannya biar lebih jelas? Kemana yang nanya tadi? Kok diem? Loh, kita kan diskusi, saya bilang sekali lagi. Ini pertanyaan sekali lagi nih saya tanya. Tadi yang nanya silakan siapa? Coba diulang pertanyaannya. Jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Ya Bu, jelas Bu. Coba diulang pertanyaannya. Kalau yang tadi mau nanya, biar teman-temannya juga paham. Suara kamu tadi agak kecil soalnya. Ya Bu, jadi saya tadi kurang paham bagaimana dalam pembentukan sel eritrosit ini yang berkaitan dengan zat besi, Bu. Pembentukan eritrosit dengan Zat besi. Yang berkaitan dengan zat besi. Kamu nih cowok, masa saya tanya harus dipancing dulu sih. Tinggal jawab doang, diulang pertanyaannya pada diem semua. Siap, salah Ibu. Gak boleh gitu lah, kan kita diskusi. Baik Bu. Nah, pokoknya saya ingin diskusi ini hidup, jadi kalau saya tanya, ya dijawab aja, jangan diem kayak gitu ya. Nih. Bentar. Saya cari. Teman yang lain ada yang bisa bantu? Ada yang tahu kenapa? Ini yang kelompok 4 nih. Masa si Raffi terus, saya yang lain gimana? Bisa bantu nggak? Kira-kira kenapa zat besi itu dibutuhkan untuk pembentukan eritrosit? Untuk Kenapa? membentuk hemoglobin. Untuk membentuk hemoglobin. Kenapa? Untuk membentuk hemoglobin. Ya, itu salah satunya. Terus apa lagi? Untuk mengikat oksigen agar darah bersih. Betul nggak, Bu? Ya, itu kan fungsi dari hemoglobin. Ya kan? Terus apa lagi? Dikit lagi udah hampir kebuka jawabannya.
Ayo, ini nanti ada hubungannya sama talasemi nih. Kelompok berikutnya. Jadi kalau dalam eritrosit isinya apa sih? Kalau udah matang itu isinya apa? Kira-kira. Eritrosit kalau udah matang isinya apa? Saya izin itu lagi mau share screen. PPT kamu itu dulu. Nih, ada yang ingat gambar ini? Raffi pernah lihat nggak gambar ini? Pernah, Bu. Bu Falin pernah jelasin nggak? Pernah, Bu, tapi saya kurang memperhatikan, Bu. Kurang jelas dalam memahami kata-katanya, Bu. Nah, jadi tolong diperhatiin dulu. Hemoglobin itu dia udah pasti berikatan dengan zat besi. Jadi kalau nggak ada zat besi, ya dia nggak bisa. Nggak ada ikatan zat besi di sini, otomatis si hemnya ini nggak bisa membawa oksigen. Ya hemnya ada, tapi dia nggak mempunyai zat atom zat besi ini. Paham nggak sampai di sini? Paham, Bu. Nah, karena dengan adanya zat besi inilah dia yang akan membantu membawa oksigen yang akan dibawa di dalam hemoglobin yang posisinya ada di dalam eritrosit. Nah, baru deh tuh eritrosit kan jalan-jalan ke seluruh tubuh. Itu yang akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya. Nah, kalau nggak ada oksigennya karena zat besinya nggak ada, apakah dapat oksigen untuk setiap itu dari ujung kaki sampai ujung rambut? Kira-kira kebagian nggak oksigennya? Kalau kekurangan oksigen kan pasti ada gangguan, terutama kalau misalnya di kepala kekurangan oksigen. Nah, salah satu keluhannya apa tadi? Kamu kan bacain. Kalau anemia defisiensi besi, apa gejalanya? Tadi kan dibacain. Kalau di kepala, di otak kekurangan oksigen, kira-kira apa di kepala keluhannya? Pernah pusing nggak? Iya, Bu, pusing. Atau menguap terus, ngantuk? Itu salah satu kurang oksigen. Nah, jadi tolong dicek. Kalau kayak gitu, HB-nya rendah nggak? Siapa tahu HB-nya rendah, ya kan oksigennya kurang ke otak, jadinya terganggu, sering pusing, mengantuk terus, pengaruh. Ya, jadi udah paham kenapa zat besi ini dibutuhkan? Karena dia memang terikat di dalam hem. Ini hem yang biru ini. Kalau yang ada lantai beta alfa itu adalah globin. Digabung jadi satu yaitu hem dan globin. Kamu dilihat zat besi ini di tengah-tengahnya ini. Rangkanya, kalau si zat besinya nggak ada, rangkanya nggak kokoh kan, nggak kuat. Ibarat seperti itu. Betul nggak, Raffi? Iya, Bu. Betul, Bu. Kayak rumah kamu tiangnya nggak ada satu, kuat nggak kira-kira? Misalnya tiangnya harusnya 6, tapi nggak ada satu, kuat nggak? Tidak, Bu. Nah, jadi kayak gitu ya, zat besi walaupun kurang sedikit masih bisa tubuh beradaptasi. Dia cari cadangan zat besi yang ada di dalam organ tubuh. Tapi kalau cadangannya habis, mau nggak mau, ya dia juga nggak bisa beradaptasi lagi. Akhirnya timbul gejala. Jadi itu yang terjadi di dalam tubuh ya. Oke, udah paham di sini? Sudah, Bu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya udah mau habis ya? 9.40. Iya, Ibu. Yolan, waktu saya udah habis kah? Iya, Bu. Kan sampai 9.40, Bu. Gimana Yolan? Nggak kedengeran suaranya kecil. Iya, Bu. Kayaknya udah habis kan sampai jam 9.40, Bu. Oke. Ya udah, berarti 3 kelompok lagi minggu depan ya. Udah 4 kelompok. Nah, saya mau minggu depan kita diskusi tuh kayak orang ngobrol ya. Saya nggak ngelarang kamu membuka Google, silakan. Di Google itu banyak. Jadi jangan dilihat YouTube yang entertain, tapi bukalah yang benar-benar ilmu. Banyak banget di situ, tinggal dibuka. Kamu ketik aja misal tadi. Hubungan fragilitas osmotik dengan anemia defisiensi besi. Wah, keluar itu banyak. Ya, kamu harus tahu dulu clue-nya apa, kata kuncinya apa. Kalau kamu nggak tahu, nggak akan nemu. Kalau cuma nulis anemia defisiensi besi, ya udah. Ntar ceritanya anemia doang. Fragilitasnya nggak dijelasin. Susah nyarinya. Jadi harus pandai-pandai melihat, mencari kata kuncinya. Karena kalau nggak ada kata kunci yang tepat, di Google juga susah nyarinya. Karena terlalu banyak ibaratnya ya kan. Nah, nanti minggu depan saya minta diskusinya 3 kelompok lagi hidup ya. Saya nanya jangan kayak ngomong sama angin nih, nggak enak. Kayaknya dicuekin. Karena kan saya pengen bantu kalian tuh ngarahin untuk mencari jawaban. Nah, langsung siapapun yang udah nemuin jawab aja. Saya nggak ngelarang, tapi raise hand, jangan rebutan. Nanti saya akan tunjuk siapa yang jawab. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Minggu depan kayak gitu ya, biar enak. Kalian juga pasti senang lah ke diskusi kayak gitu. Kayak tadi bengong semua, saya juga bingung mau ngomong apa. Saya nanya kagak dijawab. Baik. Ya udah, oke kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan juga presentasinya. Sampai ketemu lagi minggu depan yang mudah-mudahan diskusinya lebih hidup lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Silakan, Bu.